wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, taufik, kemudian hidayahnya sehingga kita masih bisa meneruskan kajian rutin kita, kajian menuntut ilmu yang daruri dalam keadaan sehat wa afiyah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sore hari ini seharusnya adalah berkenaan dengan fikih, baik itu toharoh, yaitu bersuci, kemudian sholat. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang masalah bagaimana bersuci dengan benar, bagaimana wudhu dengan benar, bagaimana sholat dengan benar, yang diakhiri dengan sholat jenazah. Kiranya apa yang kita sampaikan kemarin itu dapat dipahami semuanya tanpa terkecuali. Jikalau ada sesuatu yang kurang paham bisa ditanyakan, ataupun ragu untuk menyampaikan kepada yang lain, maka bisa dimurojaah dan ditanyakan kepada yang lebih mengerti. Kemudian seharusnya kita meneruskan bab zakat. Mungkin untuk bab zakat ini butuh persiapan yang khusus karena berhubungan dengan menghitung dan lain sebagainya. Makanya kita insya Allah untuk belajar bab zakat kita tunda sampai bab pertemuan berikutnya minggu yang akan datang. Jadi untuk saat ini kita akan meneruskan bab tentang maksiat tentang maksiat hati yang telah kita jelaskan kemarin. Untuk yang sekarang itu adalah bab yang terakhir, yaitu maksiat badan. Maksiat yang dilakukan oleh badan. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya termasuk maksiat badan sehingga bisa kita untuk menjauhinya. Kenapa dinamakan maksiat badan? Karena di sini kebanyakan itu dilakukan atau tidak dilakukan hanya satu anggota saja, melainkan harus semuanya ikut melakukannya. Makanya di sini adalah penyakit maksiat yang dilakukan badan. Karena apa? Karena tidak hanya tertentu pada satu anggota, tangan, tidak, semuanya melakukannya. Makanya dinamakan maksiat badan. Di antara maksiat badan itu adalah durhaka kepada orang tua. Ini yang sering umpamanya orang tersebut itu tidak tahu bahwasanya dalam Islam itu sangat menghormati orang tua. Sangat dimuliakan orang tua tersebut. Jadi termasuk dari macam dosa besar, ini adalah dosa besar, itu durhaka kepada orang tua. Di sini yang dimaksud durhaka itu apa? Sesuatu yang menjadikan orang tua itu sakit hati, sesuatu yang menjadikan orang tua itu sakit hati, selama itu bukan perkara yang maksiat ya, maka orang tersebut itu terkena dosa. Sesuatu yang menjadikan berat bagi seorang orang tua sampai sakit hati dan lain sebagainya, maka itu adalah namanya uququl walidain. Itu durhaka kepada orang tua. Seseorang disuruh, "Hai fulan, kamu hendaknya buatkan saya teh," begitu kan. Asalnya itu kan mubah, perkara yang tidak harus dilakukan.
Artinya bisa dilakukan, bisa tidak. Perkara yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Meskipun adalah kehendak orang tua, perintah orang tua. Tapi kalau si anak itu tahu bahwasanya orang tua itu nanti kalau tidak dilakukan akan sakit hati, maka harus bagi dia untuk melakukannya. Maka harus bagi dia untuk melakukannya. Kalau tidak, maka dia berdosa. Nah, selama itu tentu kita tahu kaidahnya itu adalah tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau ada orang tua menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sakit hati apapun, maka tidak boleh untuk menurutinya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kaidah ini kita seorang anak hendaklah berhati-hati untuk terus untuk terus berbakti kepada orang tua. Jangan sampai orang tua itu sakit hati. Apalagi kita seorang terpelajar, kita adalah orang yang berilmu agama. Tentunya kita harus memikirkan sesuatu yang nanti diperintah oleh orang tua ataupun dilarang oleh orang tua. Jadi itu bahwasanya kaidahnya sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua, kemudian kita meninggalkannya dan sesuatu tersebut itu meskipun mubah, umpamanya asalnya itu mubah, perkara yang boleh dilakukan ataupun tidak. Tapi dengan itu si anak tahu bahwasanya kalau tidak dilakukan perintah orang tua seperti apa tadi? Seperti membuatkan teh, tidak mau, maka nanti akan menjadikan sakit hati orang tua, maka anak itu berdosa. Bahkan di dalam satu hadis itu diceritakan bahwasanya dosa yang akan didapatkan seseorang ketika berbuat maksiat, ia akan mendapatkan di dunia, balasan akan mendapatkan di dunia dan akhirat, diantaranya itu adalah berani kepada orang tua. Berani kepada orang tua. Uququl walidain, melawan orang tua. Nah, itu. Ada saja karena mungkin dia ketika di dunia karena berani kepada orang tua, naudzubillah, menyakiti orang tua, kemudian hidupnya sengsara, bisa aja. Hidupnya sengsara, kemudian tidak barokah, ada saja begitu. Makanya sebagai seorang anak kita harus ingat, apalagi seorang ibu ya. Seorang ibu itu sudah mengandung, kemudian habis itu dia melahirkan itu adalah taruhan nyawa. Maka sebagai seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua, harus tahu itu. Jangan mentang-mentang dia adalah orang yang berhasil, kemudian dia orang yang kaya, kemudian lupa kepada orang tua. Terutama untuk kita memuliakan kepada orang tua adalah mengajari mereka tentang ilmu agama. Ini yang paling mahal. Balasan kita meskipun itu tidak seimbang dengan apa yang mereka taruhkan kepada kita, itu diantaranya adalah mengajarkan kepada mereka ilmu yang benar, ilmu yang mengantarkan orang tua selamat dari api neraka, ilmu yang mengantarkan orang tua itu dijauhkan dari perkara-perkara yang dosa, itu terutama ilmu-ilmu yang doruri. Tentu kita sebagai seorang anak itu hendaklah berhati-hati untuk mengajarkan kepada orang tua. Biasanya orang tua yang jauh dari agama, dia paham tentang agama, tapi pahamnya itu bukan karena belajar continue gitu. Biasanya dia itu belajar hanya kepada seseorang dan tidak terus-menerus, sehingga merasa dia sebagai orang tua itu udah tahu, lebih tahu daripada anaknya. Kan belum tentu. Kalau seseorang yang tahu orang tua itu adalah orang yang tua yang berilmu, alim begitu, niscaya seandainya diajari oleh anak ataupun diingatkan oleh anak, dia akan menerima. Bahkan dia bersyukur meskipun dia adalah
seorang orang tua. Makanya ketika seorang anak menemukan atau mendapati seorang ibu ataupun seorang bapak diajari seakan-akan dia itu adalah orang yang berilmu, padahal menurut kita dengan pengetahuan kita yang benar, apa yang dikerjakan oleh bapak ataupun ibu itu salah, maka kita ajarkan dengan pelan-pelan. Kita ajarkan pelan-pelan, menjaga supaya bapak ataupun ibu itu tidak marah, sehingga kalau sudah marah itu tidak akan menerima ilmu kita. Jadi salah satu bentuk balasan meskipun itu tidak sebanding dengan apa yang dikerahkan oleh orang tua untuk kita, diantaranya adalah yang paling penting ini adalah mengajarkan mereka tentang ilmu agama. Jadi sekali lagi jauhilah untuk membantah kepada orang tua, jauhilah untuk melawan kepada orang tua, apalagi membuat orang tua itu marah, apalagi membuat orang tua itu sakit hati. Karena berdasarkan itu tadi, bahwasanya dosa yang akan dibalaskan ketika di dunia dan di akhirat, itu diantaranya itu adalah uququl walidain, yaitu berani kepada orang tua. Jadi kalau kita supaya pembelajaran kepada kita, usahakan ketika diperintah oleh orang tua, itu kita katakan yang pertama kali iya, sanggup, ataupun kalau bahasa Jawa itu enggih, ataupun iya. Nah, baru kalau umpamanya dia sudah diperintah, kemudian terasa dia itu tidak mampu untuk mengerjakannya, baru dia ngomong kepada orang tua. Yang penting dia ketika diperintah itu, dia ngomong apa? Iya, saya kerjakan. Baru setelah dia itu melihat apa yang diperintahkan oleh orang tua, oh ternyata dia tidak mampu untuk mengerjakannya, maka kita katakan kepada orang tua dengan alasan yang tepat bahwasanya kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Itu caranya supaya apa? Supaya orang tua itu senang terhadap anaknya. Kalau senang itu insya Allah barokah kepada si anak. Jadi apa tadi? Jangan sekali-kali seorang anak tersebut itu membantah terhadap perintah orang tua. Tentu ini adalah perkara yang tidak maksiat. Kalau orang tua itu memerintahkan untuk beli ini, meskipun itu beli cabai umpamanya, beli bumbu, beli beli minyak, kemudian beli garam dan lain sebagainya, kita seorang anak supaya niat kita itu benar, supaya menyenangkan orang tua, supaya orang tua itu senang, maka kita katakan bahwasanya yang pertama itu adalah iya. Caranya begitu. Iya Bu, iya Bapak. Nah, baru kalau perintah tersebut dirasa tidak mampu, ya bukan semisal beli garam. Masa beli garam aja nggak mampu. Bukan semisal beli cabai. Masa beli cabai aja nggak mampu. Seandainya sesuatu itu terasa tidak mampu. Seumpama dia diperintah untuk jalan ke sana jauh sekali, dia tidak mampu. Maka kita katakan iya dulu. Baru setelah itu kita beralasan bahwasanya dia tidak mampu dengan alasan-alasan yang tepat. Itu caranya begitu. Jangan sekali-kali kita ketika diperintah oleh orang tua langsung membentak, langsung membantah. Tidak, nggak mau. Itu kan orang tua kan sakit. Orang tua itu akan sakit. Kalau sakit itu menjadi apa ya? Si anak itu akan terasa nggak barokah, terasa nggak tenang hidupnya. Terasa tidak senang, tidak tenang hidupnya. Itu caranya. Caranya ketika diperintah orang tua, baik bapak, terutama ibu, apapun perintahnya, selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu atau tidak, kita katakan kepada bapak atau ibu, iya. Baru setelah itu kita lihat apakah mampu atau tidak. Supaya apa? Supaya mendapatkan kesenangan orang tua, baik bapak ataupun ibu. Jadi sekali lagi, termasuk dari maksiat daripada anggota badan, maksiat badan itu adalah berani kepada orang tua. Ukurannya adalah setiap perkara yang seandainya tidak dilakukan oleh anak membuat orang tua itu sakit hati, berat, dia tahu seperti itu,
Tentu sekali lagi bukan perkara yang maksiat kepada Allah, bukan perintah yang mendatangkan maksiat kepada Allah, bukan itu. Karena itu tadi kaidah kita tidak ada yang namanya ketaatan kepada makhluk kalau itu mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti membuatkan kopi, membuatkan teh. Kalau diperintah oleh orang tua kok enggak mau, dan tahu dia kalau enggak mau itu orang tua akan sakit hati, maka nanti anak tersebut itu berdosa. Jadi itu, apalagi yang perkara-perkara yang nilainya wajib dalam agama, tentu kita harus mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya itu adalah termasuk dari maksiat-maksiat badan, maksiat-maksiat badan itu adalah lari dari peperangan, yaitu seseorang lari dari pasukan perang di jalan Allah setelah mendatangi tempat peperangan. Jadi termasuk daripada dosa besar itu adalah lari dari medan perang setelah orang tersebut itu mendatangi medan perang. Begitu. Jika tentunya kalau antara orang muslim dengan musuhnya itu seimbang, 2 dengan 1 itu kan masih seimbang itu. Tapi kalau umpamanya 1 dengan 10 itu sudah nggak seimbang. Kalau dirasa sesuatu tersebut itu tidak seimbang dan dia tahu nanti ketika dia itu datang ke medan perang ternyata musuhnya itu lebih banyak dan dia tahu nanti dia akan celaka pasti karena berlipat ganda, maka orang yang lari karena tidak seimbang ini tentunya tidak dosa. Bahkan tidak boleh seseorang tersebut itu bertekad ataupun meneruskan tekadnya untuk untuk melawan musuh sedangkan dia yakin tahu bahwasanya kita itu tidak seimbang dengan dia. Kita akan terbunuh percuma. Maka meneruskan tekadnya tersebut itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud di sini orang yang berdosa lari dari medan perang setelah dia masuk ke medan perang itu kecuali bagi orang yang tahu antara dia dan musuhnya itu tidak seimbang. Maka nanti kalau tidak seimbang kemudian dia lari, ya itu wajar, itu boleh, begitu. Atau dia itu lari untuk menyusun siasat, atau lari menyusun siasat. Biasanya dalam medan perang itu kan begitu. Ketika kita dari kalangan orang muslim umpamanya lari, itu kan akan dikejar, sedangkan kita ada siasat ingin menjebak dari musuh tersebut dengan bentuk jebakan yang bermacam-macam. Intinya supaya ini adalah menerapkan siasat yang diterapkan. Maka kalau larinya itu untuk siasat seperti itu, maka juga tidak berdosa. Yang dimaksud di sini berdosa setelah dia lari daripada medan perang, setelah dia masuk medan perang, itu adalah jika itu sebanding, kemudian bukan karena dia menyusun siasat. Kenapa? Karena akan menjadikan yang lain itu kocar-kacir, akan melemahkan pasukan yang lain. Coba kalau umpamanya kita lagi berani-beraninya untuk melawan musuh, kemudian satu persatu itu meninggalkan medan perang. Yang lain yang melihatnya itu keberanian yang tadinya memuncak itu akan lemah, menjadikan itu akan menjadi beban bagi yang lain, kemudian menjadikan kekalahan bagi kaum muslimin tersebut, bagi kelompok-kelompok yang lain, bagi kawan-kawannya itu yang lemah akan menjadi kalah. Karena semangat yang tinggi tadi sudah redup melihat kawan-kawannya pada lari. Begitu. Jadi tidak boleh, makanya tidak boleh di sini lari dari medan perang karena akan menjadikan lemahnya kekuatan muslim yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk daripada maksiat badan itu adalah memutus silaturahim.
memutus silaturahim. Jadi memutus persaudaraan, tali persaudaraan. Jadi silatun ar-rahim itu seperti siapa? Seperti paman, itu kan. Artinya saudara dari bapak ataupun saudara dari ibu, saudara dari bapak ataupun ibu, ataupun saudari dari bapak atau saudari dari ibu dan anak-anaknya. Itu termasuk dari perkara yang harus tetap kita utuh dalam silaturahim. Jadi kata-kata rohim, kerabat itu seperti siapa? Yaitu paman ataupun bibi ataupun anak-anak mereka. Paman itu siapa? Saudara dari bapak atau saudara dari ibu, saudari dari bapak ataupun saudari dari ibu dan anak-anak mereka. Kok seseorang itu memutus silaturahim, kan silaturahim itu kan bisa dengan dengan telepon, cari kabar, atau kalau kita mampu membantu mereka untuk membantu kekurangan mereka, terutama tentang biaya-biaya hidup. Itu salah satu daripada kita untuk bersilaturahim kepada mereka, yaitu dengan cara mengunjungi mereka, entah itu setahun berapa kali, kalaupun tidak bisa dengan telepon, ataupun kalau mampu orang tersebut usahakan begitu. Biasanya orang-orang desa kan begitu. Orang-orang desa itu dalam masalah sosial kemasyarakatan, dalam masalah kerabat itu sangat kuat. Jadi satunya itu kekurangan, kemudian yang lain saling membantu. Satunya itu kurang daripada umpamanya bumbu, itu dibantu. Itu kan yang menjadikan silaturahim, tali persaudaraan itu tetap erat. Itu yang seperti itu. Makanya kalau ada seseorang tersebut itu memutus silaturahim, memutus tali persaudaraan, beberapa tahun tidak ada kabarnya, tidak telepon, tidak apa, itu adalah bentuk dosa. Itu adalah salah satu dosa yang dilakukan oleh badan, gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah menyakiti tetangga dengan bentuk yang nyata, meskipun ia adalah seorang yang kafir yang diberi jaminan keamanan. Nah, ini jadi dalam Islam itu hukum-hukum yang seperti ini diperhatikan bagi orang muslim juga. Artinya wajib bagi seorang muslim itu untuk tidak mengganggu tetangganya. Tidak boleh mengganggu tetangganya dalam bentuk apapun, baik berupa suara, baik itu berupa fisik dan lain sebagainya, tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun itu tetangganya itu adalah orang yang bukan seagama dengan kita. Nah, ini yang dimaksud toleran itu seperti ini. Toleransi yang memang diajarkan oleh agama Islam, yaitu apa? Masalah sosial kemasyarakatan. Dalam Islam itu memang diajarkan kita tidak boleh mengganggu tetangga. Tetangga kita yang di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, walaupun tetangga tersebut itu adalah orang yang kafir. Orang yang diberi jaminan keamanan bahwasanya dia itu aman di negara kita. Itu maksudnya. Maka tidak boleh kita mengganggunya. Entah itu dia itu adalah orang Prancis, entah itu adalah orang Amerika, entah itu adalah orang Cina umpamanya. Meskipun tidak seagama dengan kita, dalam Islam itu ada hak-hak untuk tidak mengganggu seorang tetangga. Bahkan orang tersebut itu kemungkinan bisa masuk Islam dengan akhlak yang kita perlihatkan kepada mereka. Ketika mereka umpamanya salah satu tetangga yang bukan muslim mengganggu kita, kita perbaikin. Mereka berbuat jelek kepada kita, kita sabar, bahkan kita itu membalasnya dengan kebaikan. Dia melempar umpamanya, kita kasih makanan. Mereka melempar dengan batu, kita kasih makanan. Kita sabar. Itu kan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seseorang itu mengganggu tetangganya. Tidak boleh. Meskipun dia adalah orang yang kafir. Itu yang diajarkan
dalam Islam tentang menghormati atau tidak mengganggu tetangganya. Jadi ada toleransi dalam masalah sosial kemasyarakatan. Tapi kalau masalah akidah nggak ada. Jadi tidak boleh kita katakan kepada kita tidak boleh kita ikut-ikutan dengan sesuatu yang menjadi ciri khas mereka, ibadah mereka, nggak boleh. Tapi kalau masalah sosial, kemasyarakatan, bagaimana kita bergaul, itulah yang diajarkan oleh Islam. Sekali lagi, biasanya orang itu akan terenyuh, artinya hatinya dibuka untuk masuk Islam karena melihat akhlak yang diperlihatkan oleh orang Muslim. Ketika orang kafir itu yang diberi jaminan keamanan di negara kita menyakiti seseorang Muslim kemudian dibalas dengan kebaikan, siapa yang tidak terbuka hatinya? Insya Allah dengan hidayah Allah dia akan masuk Islam. Karena memang ini yang diajarkan oleh Islam yang sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk maksiat badan, itu adalah menyemir rambut dengan warna hitam. Menyemir rambut, menyemir jenggot, itu menurut pendapat yang dipilih itu tidak boleh. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan boleh. Sebagian mengatakan katanya boleh menyemir rambut ataupun jenggot dengan warna hitam asalkan tidak mendatangkan penipuan. Tidak mendatangkan penipuan. Seperti apa? Seperti umpamanya, seperti ada seseorang itu seorang yang sudah tua, seorang orang tua ataupun perempuan umpamanya contohnya dia sudah janda, kemudian setelah itu dia itu menyemir rambutnya hitam supaya dianggap dia itu adalah masih gadis umpamanya. Begitu juga sebaliknya, ataupun dia itu adalah laki-laki supaya dianggap bahwasanya dia itu masih muda, supaya dianggap dia itu masih perkasa umpamanya seperti itu. Kalau menyemirnya itu karena tujuan supaya tertipu orang, maka itu tidak boleh meskipun menurut sebagian ulama. Nah, jadi yang diperbolehkan itu menurut sebagian ulama kalau tidak ada unsur menipu, tidak menjadi orang itu menjadi tertipu. Begitu. Jadi menurut pendapat yang dipilih yang kuat menyemir rambut, menyemir jenggot dengan warna hitam itu tidak boleh. Tapi menurut yang lain, sebagian ulama yang lain itu boleh kaidahnya selama tidak mendatangkan penipuan. Itu tadi. Dan untuk yang pendapat yang pertama yang tidak boleh, yang kuat tadi, maka itu ada pengecualian. Apa itu pengecualiannya? Jika tujuannya untuk membuat gentar musuh. Jadi kalau umpamanya ada seorang muslim, rambutnya itu pada beruban, musuh itu kan akan merasa, ini sebentar lagi bisa dibinasakan, kan gitu. Lemah-lemah semuanya karena tua-tua semua. Tapi kalau tujuannya untuk supaya gentar musuhnya, meskipun tua tapi semangatnya itu Masya Allah, masih 17-20, semangatnya masih 17-an 20 untuk menakuti orang-orang kafir, tujuannya begitu. Jadi dari kejauhan itu kan kelihatan rambutnya hitam, wah gagah berani, padahal udah tua-tua, padahal udah tua-tua. Tujuannya seperti itu, maka menurut pendapat pertama dan kedua itu boleh. Karena tujuannya apa? Supaya membuat gentar si musuh. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk dari maksiat badan itu adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Laki-laki yang menyerupai perempuan sebaliknya, yakni dengan sesuatu yang khusus bagi salah satu jenis kelamin dalam pakaian dan lainnya. Jadi seorang laki-laki menyerupai perempuan dalam masalah pakaian, dalam masalah gaya, dalam masalah apapun juga, maka itu tidak diperbolehkan. Begitu juga perempuan yang menyerupai laki-laki
dengan sesuatu yang khusus bagi laki-laki, baik itu pakaian ataupun gerak-gerik dan lain sebagainya, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi sesuatu yang menjadi ciri khas khusus bagi perempuan, laki-laki tidak boleh menyerupainya. Sesuatu yang menjadi ciri khas laki-laki, maka begitu juga perempuan tidak boleh menyerupainya. Nah, seperti apa? Seperti kan ada jilbab, itu kan khusus perempuan, laki-laki tidak boleh. Laki-laki tidak boleh. Nah, laki-laki tidak boleh. Begitu juga bagi laki-laki. Laki-laki yang khususnya apa? Pakai jubah. Nah, jubah yang khusus laki-laki maksudnya. Jubah yang khusus laki-laki. Ataupun songkok lah, songkok yang khusus bagi laki-laki. Nah, itu juga perempuan juga tidak boleh. Nah, sesuatu intinya kalau sesuatu itu ciri khas laki-laki, maka perempuan tidak boleh memakainya. Begitu juga perempuan, meskipun pakaian ataupun sebaliknya. Begitu juga kalau sesuatu itu khusus pada perempuan, maka laki-laki tidak boleh menerapkannya. Lah, seperti apa yang tidak khusus? Seperti sandal jepit. Sandal jepit itu kan umumnya bisa dipakai laki-laki dan perempuan, tidak khusus. Tapi kalau sandal itu kan ada khusus laki-laki, ada khusus perempuan. Yang khusus laki-laki ini tidak boleh dipakai perempuan. Begitu juga yang perempuan itu tidak boleh dipakai untuk laki-laki. Sandal yang khusus bagi laki-laki tidak boleh dipakai perempuan. Begitu juga sandal perempuan yang khusus bagi perempuan tidak boleh dipakai laki-laki karena ada unsur tasyabuh itu tadi. Tapi kalau umpamanya sesuatu tersebut itu tidak tidak khusus bagi salah satunya, maka boleh dipakai seperti sandal jepit tadi. Mungkin itu saja ya untuk saat ini pelajaran kita ini. Maaf begitu cepat karena ada tetangga yang meninggal. Jadi kita insya Allah ya, semoga kita semuanya dipanjangkan umur, seandainya pun meninggal dalam keadaan